Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 yakni tentang budaya positif pada program pendidikan guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan, saya Larasati dengan pengajar praktik Bapak Awaludin dan fasilitator Ibu Neneng Yuni Nurhayati. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti, yakni seperti disiplin, motivasi perilaku manusia, sampai dengan segitiga restitusi dengan materi sebelumnya, yaitu dari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan, 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, dan 1.3 mengenai visi dan prakarsa perubahan. Dalam modul 1.1, Ki Hajar Dewantoro memaparkan bahwa seorang pendidik itu harus mampu menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid, menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga akan mewujudkan murid yang merdeka belajar. Nah, untuk itu seorang guru penggerak harus memiliki nilai dan menjalankan perannya untuk menuntun murid berdasarkan kodratnya. Dengan memahami nilai dan peran yang dimiliki guru penggerak, maka guru akan mampu membuat sebuah prakarsa perubahan dan visi untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, yakni sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan visi tersebut, guru membutuhkan langkah nyata dengan menggunakan metode inquiry apresiatif melalui tahapan bagja yang berbasis positif. Dari tahapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang dikenal sebagai budaya positif. Budaya positif dapat memberikan rasa aman, nyaman pada murid sehingga mendorong murid berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai wujud kepribadian keberpihakan pada murid. Murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab sesuai harapan yang dituju, yakni murid yang merdeka. Jadi, keterkaitan modul 1.1 sampai dengan 1.4 dapat disimpulkan seorang guru penggerak harus mampu membuat sebuah visi sekolah yang menggambarkan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, kemudian memanfaatkan nilai dan peran guru penggerak, mampu membuat paradigma perubahan inquiry apresiatif berbasis positif dengan tahapan bagja, sehingga akan menghasilkan sebuah budaya positif di sekolah dan pada akhirnya menciptakan murid merdeka yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, refleksi pemahaman materi saya pada modul budaya positif. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pada bab ini atau modul ini saya mempelajari beberapa materi, diantaranya disiplin positif, teori motivasi, hukum dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi posisi 5 kontrol, dan segitiga restitusi. Keterkaitan antara materi-materi tersebut diantaranya dalam teori kontrol yang disampaikan oleh William Glasser, bahwasanya ada beberapa ilusi tentang kontrol, yakni
Ilusi tentang guru mengontrol murid, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, dan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu semua hanyalah sebuah ilusi. Jadi, mana yang benar? Yang benar adalah mengenai teori kontrol. Seorang guru sebaiknya melakukan teori kontrol yang berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Jadi melihat dari sudut pandang murid, bukan hanya dari sudut pandang guru saja. Dengan demikian, murid akan memiliki kontrol penuh akan dirinya untuk menuju disiplin diri. Dengan memiliki disiplin diri atau disiplin positif yang merupakan kontrol diri untuk mencapai nilai-nilai kebijakan universal, salah satunya adalah profil pelajar Pancasila, maka seorang pendidik atau guru memiliki tujuan untuk menciptakan anak-anak yang berperilaku atau belajar itu karena motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya, bukan sekedar motivasi ekstrinsik. Apa sih motivasi ekstrinsik? Motivasi ekstrinsik itu dari luar, yang contohnya belajar atau bertindak hanya karena menghindari hukuman, belajar atau bertindak hanya karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari guru. Nah, itu tidak diharapkan ada pada murid. Yang diharapkan ada pada murid ialah murid belajar karena motivasi intrinsik dengan meyakini nilai-nilai yang ia percayai. Pada tahap ini, guru perlu memberikan perlakuan yang disebut dengan restitusi, bukan memberikan hukuman atau memberikan penghargaan. Nah, ada 9 ciri restitusi, yakni restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dapat dibaca dari paparan berikut. Nah, agar seorang guru dapat melakukan sebuah restitusi, bukan memberikan hukuman, guru itu harus mampu memahami yang disebut 5 dasar kebutuhan manusia, kemudian membuat keyakinan kelas yang berisi nilai-nilai kebijakan universal, memahami 5 posisi kontrol restitusi, dan memahami tahapan-tahapan yang ada pada segitiga restitusi. Apa saja itu? 5 kebutuhan dasar manusia, diantaranya adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan diterima, kebutuhan tentang penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Apabila salah satu kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam diri murid, maka akan muncul sebuah permasalahan. Nah, itu bisa ditangani dengan yang namanya segitiga restitusi. Kemudian, 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru, diantaranya adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Guru sebaiknya berusaha dalam posisi teman sampai dengan manajer. Idealnya adalah manajer, karena posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah itu akan membawa pada identitas gagal pada anak, dan pengalaman itu akan membekas pada anak sampai dengan anak dewasa. Seperti contohnya, anak hanya melakukan 1 kali kesalahan, guru langsung menghukum tanpa ampun dan tanpa menanyakan apa kesalahannya. Lalu bagaimana caranya agar seorang guru bisa melakukan budaya positif atau membentuk disiplin positif? Caranya adalah dengan memanfaatkan teori segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan seperti yang sudah dipaparkan dalam video demonstrasi kontekstual. Lalu, apa saja hal-hal menarik yang saya pelajari dalam modul ini? Di antaranya adalah ilusi pada teori kontrol. Kemudian hukuman itu membawa pada identitas gagal. Yang terakhir adalah 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Hal-hal di luar dugaan yang baru saya sadari setelah mempelajari modul ini adalah tentang penghargaan memiliki dampak negatif, karena selama ini saya berpikir bahwa memberikan penghargaan pada murid itu akan memberikan dampak yang positif. Yang kedua yang di luar dugaan adalah
penghukum yang membawa anak pada identitas gagal. Saya bersyukur bisa belajar dari modul ini. Lalu berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Nah, perubahan-perubahan saya diantaranya, saya merasa murid memiliki kontrol penuh akan dirinya. Saya mengubah pandangan diri dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Kemudian, murid yang merdeka akan tercipta apabila disiplin positif terbentuk, yakni murid yang belajar atau bertindak karena motivasi internal, bukan karena takut hukuman guru atau ingin penghargaan dari guru. Lalu, saya harus membuat sebuah keyakinan kelas atau sekolah yang akan disepakati bersama dalam pembelajaran dengan menanamkan nilai-nilai kebijakan universal. Salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Berikutnya, saya harus memposisikan diri sebagai seorang manajer, pemantau atau minimal teman dalam menangani permasalahan anak, bukan sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Perubahan terakhir saya, yakni saya memahami betul bahwa kebutuhan dasar manusia untuk dijadikan sebagai dasar permasalahan anak menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Pengalaman apa? Seperti apa yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas? Saya menangani murid yang menonton YouTube pada saat temannya melakukan presentasi dengan menggunakan segitiga restitusi, yakni menggunakan langkah menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa tertantang dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri dalam menerapkan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah, terutama dalam memanajemen emosi agar bisa menghindari metode menghukum, karena guru juga manusia, dan berusaha sesering mungkin menggunakan metode restitusi. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Hal yang sudah baik yaitu saya sudah mampu mengontrol emosi diri untuk menghapus posisi penghukum atau hukuman pada anak dan menggantinya dengan restitusi. Kemudian, adakah yang perlu diperbaiki? Yang perlu saya perbaiki adalah mengubah posisi pemantau menjadi manajer dalam melaksanakan praktik segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling sering Anda pakai? Posisi yang paling saya pakai ialah seorang guru yang menjadi pemantau dan penghukum, namun tergantung pada tipe dan karakter anak. Bagaimana perasaan Anda saat itu? Perasaan saya saat itu, saya merasa saya benar dan tepat karena anak yang berkali-kali melakukan kesalahan memang saya pikir itu pantas untuk dihukum. Tapi setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang akan Anda pakai? Bagaimana perasaan Anda sekarang? Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menerapkan posisi manajer dalam menangani masalah. Apapun kondisinya, saya harus berusaha mengontrol diri. Kemudian, perasaan yang saya alami, saya bersyukur karena bisa mendapatkan banyak ilmu baru tentang menanamkan budaya positif di sekolah. Perbedaannya ya seperti itu. Saya menyesali perbuatan atau pemikiran saya di masa lampau dan saya harus memperbaikinya. Demikian. Dan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Ya, saya pernah menerapkannya, yaitu pada tahapan menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan. Siapa orang yang pernah melakukan kesalahan? Setiap orang pernah melakukan kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif? Ya, hal penting yang perlu dipelajari adalah
kolaborasi, kerjasama, dan kesepakatan bersama warga sekolah dalam menjalankan budaya positif di sekolah, serta komunikasi aktif antara sekolah dengan orang tua, agar budaya positif juga diterapkan dalam lingkungan rumah. Sekian pemaparan dari saya mengenai budaya positif pada modul 1.4, yaitu tentang koneksi materi antar materi. Terima kasih. Semoga bermanfaat.